Musim 2025 yang sulit bagi Bagnaia masih tidak membaik pada hari Sabtu di GP Aragon karena ia gagal mencetak poin dalam balapan sprint dengan finish di posisi ke-12. Meskipun lolos kualifikasi di urutan keempat, Pecco Bagnaia mengatakan ia terus berjuang dengan masalah ban depan yang mengunci saat pengereman dan sempat melebar di tikungan 7 sebagai akibatnya. Ia tetap merasa kebingungan dengan motor pabrikan Ducati dan mengakui tidak tahu apa yang salah. Ketika ditanya apakah ia sebaiknya menguji motor GP24 pada hari Senin di Aragon untuk lebih memahami masalahnya, ia menyarankan bahwa akan lebih bermanfaat jika seseorang seperti Alex Marquez yang mencoba motornya. Ia merasa tidak akan ada gunanya jika ia menguji GP24 karena ia harus tetap membalap dengan GP25 dan tidak bisa menukar motor. Menurutnya akan lebih penting bagi seorang pembalap yang memiliki feeling segar di atas GP24 untuk mengendarai GP25. Ia mencontohkan Alex Marquez, Frankie Morbidelli, atau Fermin Aldiger. Tetapi ia merasa Alex akan menjadi yang terbaik untuk melakukan ini. Namun ia juga mengakui bahwa semua orang fokus pada kemajuan masing-masing sehingga sulit untuk melakukan hal semacam itu. Bagnaia mengakui bahwa ia sudah memprediksi balapan sprintnya akan menjadi perjuangan berat berdasarkan masalah yang ia hadapi pada sesi FP2 Sabtu pagi. Namun, saat kualifikasi ia hanya berusaha maksimal dengan mengambil banyak risiko dan berhasil start dari posisi keempat. Kemudian dalam balapan ia mencoba segalanya tetapi tidak mampu memaksakan diri. Ia berusaha mengerem keras tetapi bagian depan motor sering mengunci. Ia juga mengalami banyak understeer dan situasinya benar-benar sulit. Fabio Quartararo harus puas finish di posisi ke-11 dalam balapan sprint Grand Prix Aragon. Sebuah hasil yang jauh dari harapan. Ia mengungkapkan bahwa perjuangannya disebabkan oleh masalah getaran atau chatter tak terduga pada bagian belakang motor Yamaha-nya, yang membuat motornya seperti tidak bisa dikendarai. Juara dunia 2021 ini menjelaskan bahwa masalah getaran tersebut muncul sejak lap ketiga saat ia menggunakan ban lunak dan terus memburuk di setiap putaran. Hal ini membuatnya tidak bisa menekan hingga batasnya. Ia bahkan terkejut masih bisa mencatatkan waktu putaran yang cukup baik di lap terakhir mengingat betapa sulitnya mengendalikan motor. Meskipun hari Sabtu berjalan sulit, Quartararo melihat adanya kemajuan signifikan dibandingkan hari Jumat, di mana ia sempat menyebut motornya berbahaya untuk dikendarai. Ia memuji kerja tim yang berhasil memperbaiki masalah melalui penyesuaian pada sistem elektronik. Pengalaman ini membuatnya semakin menyadari betapa pentingnya peran elektronik, terutama karena ia telah banyak mengubah gaya balapnya tahun ini untuk beradaptasi. Quartararo mengaku sengaja menggunakan ban lunak yang bermasalah saat sprint untuk mengumpulkan data meskipun ia merasa sangat tidak nyaman. Menghadapi balapan utama hari Minggu, ia bersikap realistis. Dengan harapan ban medium akan memberikan performa yang lebih stabil dan bebas getaran, ia menargetkan untuk bisa finish di antara posisi ke-7 hingga ke-10. Ia mengakui bahwa saat ini mereka jelas tidak memiliki kecepatan untuk bertarung memperebutkan podium. Sejauh ini, akhir pekan Grand Prix Aragon benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Meski melakukan sedikit kesalahan di Q2 yang sempat memberikan pole position kepada Alex Marquez, pembalap Spanyol itu tidak terlihat berada di bawah tekanan di sprint. Sebaliknya, Marc memutuskan untuk menambah sedikit tantangan bagi dirinya sendiri dengan start yang diwarnai wheel spin, yang membuatnya turun posisi dalam balapan sprint. Namun ia dengan cepat menemukan jalan mulus untuk melewati adiknya Alex dan Franco Morbidelli untuk meraih kemenangan. Setelah beberapa insiden dalam balapan terakhir di mana ia tampak membalap di luar batas, juara dunia MotoGP 6 kali itu menjelaskan bahwa pada lap kualifikasi ia memang mengambil risiko terlalu besar dan justru menjadi lebih lambat karena mencoba lebih cepat dari yang dimungkinkan oleh ban dan motor. Hal ini membuat motornya mulai selip dan bergetar di mana-mana. Namun di balapan sprint ia merasa selalu memegang kendali. Ia mengakui aksinya menyalip Alex memang agresif dengan sedikit membuat ban depan mengunci. Tetapi menurutnya itu satu-satunya cara untuk melewati pembalap cepat yang juga mengerem sangat keras. Mengenai kontak dengan Pedro Acosta di tikungan 1, Marc menganggapnya sebagai insiden balap biasa.
Insiden semacam ini menurutnya sering terjadi ketika ada perbedaan kecepatan antara pembalap yang baru start dengan yang datang dari belakang, terutama di tikungan pertama yang rumit seperti di Aragon atau Austin. Sebuah poin diskusi menarik adalah spesifikasi motor Marc, tetapi pembalap Spanyol itu dengan cepat menepis spekulasi bahwa ia menggunakan motor spesial. Ia menegaskan telah bertanya berkali-kali kepada para insinyur dan mereka selalu mengatakan hal yang sama. Ia mengendarai motor yang persis sama dengan Alex, Fermin, dan Morbidelli. Ia mengakui sempat menggunakan spek berbeda di Le Mans dan Silverstone, tetapi ia kembali menggunakan spek standar di Aragon karena menginginkan yang terbaik dan sama dengan yang lain, dengan rencana untuk mencoba kembali hal-hal baru pada tes hari Senin. Joan Mir menyebut Jack Miller bertindak di luar kendali dalam insiden yang mengakhiri balapan sprint MotoGP Aragon bagi pembalap pabrikan Honda tersebut. Setelah balapan, Mir merasa tidak dalam posisi untuk menjelaskan detail kejadiannya. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan Miller mengakibatkan ia gagal finish. Menurut Mir, ia bersenggolan dengan Miller dan terpaksa mengerem di area kerikil untuk menghindari dinding pembatas dan kemudian terjatuh. Mir secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukuman 1 long lap penalti yang diterima Miller. Ia merasa hukuman tersebut tidak cukup setimpal untuk manuver yang menghancurkan balapannya. Ia bersama manajer tim Honda Alberto Puig bahkan mendatangi Race Direction untuk memahami keputusan tersebut dan mengaku terkejut serta kesal atas ringannya sanksi yang diberikan. Di sisi lain, Jack Miller menerima penalti tersebut untuk mengakui kesalahannya. Pembalap Pramac Yamaha itu menjelaskan bahwa ia merasa memiliki kecepatan yang lebih baik dan mencoba untuk maju ke depan. Saat mencoba menyalip di tikungan 12, ia harus mengambil jalur yang lebih sempit dari perkiraannya. Hal ini membuatnya masuk ke bagian lintasan yang kotor dan tidak memiliki cengkraman. Akibatnya, motornya meluncur ke samping dan meskipun ia berusaha keras untuk menghindari kontak, senggolan dengan Mir tidak terhindarkan. Miller setuju bahwa ia pantas dihukum karena menyebabkan pembalap lain jatuh. Ia memahami bahwa hukuman 1 long lap diberikan karena ini adalah pelanggaran pertamanya musim ini dalam upaya menyalip yang sah, bukan tindakan berbahaya yang disengaja. Menariknya, Miller mengatakan ia belajar dari pengalaman tersebut. Ia menggunakan pengetahuan tentang bagaimana motornya akan meluncur di bagian lintasan yang kotor untuk berhasil melakukan manuver serupa pada Johan Zarco di kemudian hari dalam balapan.